Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, bersabdalah bagi kami siap mendengarkan. Dalam tuntunan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami memohon hikmat. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku semua yang berbahagia, di ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, kita bersama-sama menghayati dan merenungkan beberapa momen peristiwa sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib. Yang pertama, peristiwa Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para murid. Yang kedua adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani seorang diri. Dan yang ketiga adalah peristiwa ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tetapi ibu bapak dan saudara yang terkasih, sebelum semua peristiwa dan momen tersebut, ada satu momen yang sungguh mengharukan bagi kita semua. Momen yang tidak kita akan pernah lupakan, yaitu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ibu bapak dan saudara, anak-anakku semua yang terkasih, apa yang membuat kita bisa merasa terharu dengan peristiwa pembasuhan kaki oleh Yesus kepada para muridnya? Ya, yang pertama, bisa jadi oleh karena butuh kerendahan hati dan kerelaan melayani. Seseorang itu bisa membasuh kaki sesamanya. Jadi jikalau ada tindakan seseorang yang rela untuk membasuh kaki sesamanya, maka itu sungguh peristiwa yang mengharukan. Yang kedua, ibu bapak dan saudara yang terkasih, pada waktu itu biasanya orang yang punya status sosial rendah yang akan membasuh kaki dari orang sesamanya yang berstatus sosial lebih tinggi. Tetapi kita melihat realitasnya justru Yesus Kristus, seorang guru, dia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa. Luar biasa. Dan yang ketiga, ibu bapak dan saudara, yang sungguh mengharukan juga. Mari kita renungkan bersama. Saudara-saudara, bayangkan ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan ketika giliran Yudas Iskariot, orang yang mengkhianati Yesus. Dan ketika Yesus berdiri di hadapan Yudas Iskariot, dan ketika Yesus akan memegang kaki Yudas Iskariot, apa yang Yesus rasakan berkecamuk di dalam hatinya? Sungguh tidak mudah. Dan apakah Yesus akan membasuh kaki Yudas Iskariot? Tidak mudah. Tapi realitasnya, Yesus membasuh kaki Yudas Iskariot. Amazing. Amazing, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa sebenarnya yang menjadi visi, maksud Tuhan Yesus dengan membasuh kaki murid-muridnya? Tuhan Yesus punya visi ke depan yang jauh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Yesus ingin membangun harmoni antar murid-muridnya. Dan ketika kita membaca pasal berikutnya, khususnya pasal 17, kita melihat bersama bagaimana Yesus menegaskan visinya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, dan Yesus mengatakan, ya Bapa, jadikan mereka satu, supaya mereka semua menjadi satu, dan supaya dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Supaya mereka menjadi satu. Harmoni antar murid-murid Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan teladan membasuh kaki murid-muridnya sebagai wujud kerendahan hati, kerelaan melayani. Dan Yesus ingin supaya para murid itu juga melakukan yang sama, meneladani yang sama. Mereka saling membasuh kaki, rela melayani dan juga rendah hati, rela merengkuh dan merangkul, memeluk satu sama lain.
Bahkan termasuk orang yang tega mengkhianati dan tega menghancurkan hidup kita. Seperti contohnya Yudas Iskariot terhadap Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan betapa kita ingin agar semua beroleh kebaikan, semua alam semesta dan juga semua manusia. Dan untuk itu kita berjuang bersama untuk kebaikan semua alam semesta dan manusia. Dan untuk itu membutuhkan harmoni di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan rendah hati, dengan rela melayani dan mau merangkul bahkan seorang seperti Yudas Iskariot sekalipun, maka kita belajar untuk memeluk dan merengkuh saudara-saudara kita yang lain, meskipun berbeda kelompok, suku, agama, golongan, partai politik, apa saja atribut sosialnya. Bahkan kita belajar untuk merengkuh meskipun sulit, perlahan namun pasti, orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Seorang teolog bernama Miroslav Volf, dia menyebutnya dengan istilah embrace, tulisannya embrace, yaitu memeluk dan merengkuh lian. Lian artinya orang-orang yang bukan kita anggap sebagai kelompok kita. Bagaimana kita merangkul orang-orang yang berbeda agama, suku, maupun golongan dan partai politik. Dan jangan sebaliknya kita melakukan exclusion, yaitu mengeluarkan atau membuang orang-orang dari kelompok kita. Embrace, not exclusion. Dan itulah sebabnya kita bersama diajak untuk membasuh kaki, merengkuh mereka, melakukan out of the box, berani meninggalkan zona nyaman seperti yang Yesus lakukan kepada Yudas Iskariot. Saudara-saudara, dalam situasi keprihatinan saat ini, kita berdoa dan bersama-sama berharap agar negara-negara yang selama ini bersih tegang, yang bahkan bermusuhan, mereka mau melepaskan ego sektoral dan gengsi mereka, dan bersama-sama untuk bekerja sama melawan COVID-19. Kita juga doakan Ibu, Bapak, dan Saudara untuk merengkuh dan merangkul para tenaga medis yang berjuang di garda depan sangat keras. Kita rengkuh dan kita doakan mereka. Mengapa? Mereka bertaruh nyawa di garda depan. Jangan sampai, ironisnya, jangan sampai justru mereka ditolak di masyarakat. Ketika kos-kosan atau kontrakan atau rumahnya di kawasan masyarakat tertentu, jangan sampai mereka justru ditolak oleh masyarakat. Kita doakan mereka dan keluarganya. Demikian juga kita doakan Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kita yang terdampak kebijakan stay at home, yaitu saudara-saudara kita pekerja harian, driver ojol, maupun juga ibu-ibu pedagang di warung, di toko, termasuk juga saudara-saudara kita yang menjadi pedagang ataupun juga penjual jasa kurir. Kita doakan mereka agar mereka itu bisa merasakan cukup. Kasihan mereka itu sepi dagangan, sepi pelanggan. Mereka adalah kelompok yang membutuhkan pertolongan. Untuk anak-anakku semua yang sekarang belajar di rumah, beribadah di rumah bersama keluarga, ayo kita doakan juga ya. Para suster, dokter, juga paman Gojek, juga abang becak, kemudian juga ibu-ibu pedagang. Kasihan mereka, dagangan menjadi sepi dan juga langganan menjadi sepi. Kasihan, mereka juga membutuhkan makanan, minuman seperti kita. Kita doakan ya. Dan jangan lupa bertanya kepada papa mama ya. Tanya kepada mereka, papa mama, apa yang bisa keluarga kita lakukan buat abang-abang becak, lalu juga paman Gojek, ibu pedagang, dan yang lainnya. Apa yang bisa keluarga kita lakukan? Jangan lupa ya, tanya kepada papa dan mama. Oke? Saudara-saudara yang terkasih, salam Ugahari bagi kita semua. Dan Ugahari membutuhkan harmoni
supaya kita bisa mewujudkan kebaikan bagi semua orang dan alam semesta. Oleh karena itu kita bersama-sama diajak untuk mewujudkan harmoni satu dengan yang lain. Melakukan tindakan yang out of the box, keluar dari zona nyaman, melepaskan ego sektoral, gengsi, dan mau untuk merangkul saudara kita yang lain. Selamat merengkuh lian, selamat menebar harmoni. Tuhan memampukan. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami sungguh dimampukan untuk seperti Kristus membasuh kaki saudara kami yang lain, menebarkan harmoni, dan Tuhan berkenan untuk menolong kami, memampukan kami, keluarga-keluarga ya Tuhan, untuk tetap memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kami yang lain, meskipun kami juga dalam keprihatinan pada saat ini. Bapa Surgawi, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, dipersilahkan untuk berdoa syafaat bersama keluarga dengan pokok-pokok doa yang telah dipersiapkan. Selamat Hari Kamis Putih, Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di